Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu 736 mendekati 16. Presiden Leng, selain Leng Xicheng, apakah masih ada yang bermarga Leng? Gu Qingqing berbalik dengan bingung. Di celah pintu, ia melihat wanita yang mengenakan gaun V dalam sedang memiringkan pinggangnya, dan berjalan ke arah seorang pria muda. Tubuh ramping pria itu bersandar dengan lesu di kursi, sambil sedikit memiringkan kepalanya. Ia mengulurkan tangan dan mengetuk meja dengan malas. Lengkungan sudut bibir dan alisnya yang sedikit terangkat membuatnya tampak begitu familiar, siapa lagi jika bukan Leng Xicheng. Wanita berpakaian gaun panjang itu memegang gelas anggur di tangannya, memiringkan botol dan menuangkan anggur kuning yang mengalir ke bawah. Ada es batu di dalam gelas persegi, tampak bersinar dan menawan. Wanita itu memiringkan pinggangnya dan duduk di kuris Leng Xicheng. Ia tidak berani menyentuh Leng Xicheng, hanya menggesek tepi kursi sedikit, seperti sangat dekat dengannya, dan menyerahkan gelas anggur ke bibirnya. Lalu ada orang yang tertawa, "Presiden Leng, wanita itu bersulang untukmu, kamu harus meminumnya." Leng Xicheng hanya melengkungkan bibirnya sedikit, mengangkat jarinya, mengambil gelas anggur lalu menyesap perlahan, dan membuat tawa di dalam ruangan. Gu Qingqing berdiri di depan pintu, ia tanpa ekspresi melihat Leng Xicheng minum anggur dengan tenang. Ia juga melihat wanita itu duduk di satu kursi dengan Leng Xicheng, melihat lengan putihnya yang sepertinya bergesekan di tubuh suaminya. Namun Leng Xicheng malah tidak menolaknya. Gu Qingqing bahkan bisa menilai suasana hati Leng Xicheng saat ini dari lengkungan sudut bibirnya dan jari-jarinya yang mengetuk meja dengan bosan. Pasti, sangat menyenangkan, kan? Benar juga, aneh jika tidak bahagia ketika ada wanita cantik mengelilinginya, ada anggur dan makanan lezat. Gu Qingqing berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon. Ia berdiri di dekat pintu dan melihat suasana bahagia di dalam ruangan tersebut. Tidak lama kemudian, Leng Xicheng memperhatikan bahwa ponselnya bergetar, ia mengeluarkannya dan melihat kalau Gu Qingqing yang meneleponnya. Segera setelah itu, Gu Qingqing melihat Leng Xicheng berdiri, gerakan dan ekspresinya tampak tenang, seolah-olah sama sekali tidak merasa ada yang salah. Padahal ia begitu dekat dengan wanita yang menemaninya minum anggur. Melihat Leng Xicheng berjalan keluar, Gu Qingqing perlahan-lahan mundur hingga ke ujung koridor. Setelah berada di sebuah tikungan, telepon pun tersambung. "Halo." Di sana, suara Leng Xicheng terdengar santai dan sedikit jauh, serta terdengar sedikit lelah. "Qingqing, kenapa?" "Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu, kamu bekerja begitu keras, apakah kamu sudah makan?" Leng Xicheng mengangguk, "Bagaimana denganmu?" "Aku baru saja makan dan bertemu Presiden Liu serta putrinya. Aku hanya ingin memberitahumu." Suara Gu Qingqing terdengar tenang, ia berada di ujung koridor dan berjarak sangat jauh, Leng Xicheng seharusnya tidak bisa mendengar suaranya. Begitu dia datang, dia langsung memberikan sebuah gelang giok yang bagus kepadaku dan ibuku, aku tidak menginginkannya. Leng Xicheng menjawab, Gu Qingqing lanjut berkata, "Aku khawatir mereka akan terus memberikan hadiah kepada ibu dan kakakku di masa depan, sulit bagiku untuk mengendalikan mereka." "Tidak perlu," ucapan Leng Xicheng membuat Gu Qingqing sedikit bingung. "Biarkan saja mereka menerimanya." Leng Xicheng segera menjelaskan, tapi Gu Qingqing bahkan lebih bingung, "Tapi jika mereka memohon padaku untuk melakukan sesuatu, apakah setiap menerima sesuatu pasti akan diminta untuk melakukan sesuatu juga?" Gu Qingqing kehilangan kata-kata, Leng Xicheng benar-benar jahat hingga menerima uang dan juga tidak ingin melakukan sesuatu. Ia bersedia menerima hadiah itu karena tidak ingin mereka malu, mengenai melakukan sesuatu atau tidak, itu juga tergantung suasana hatinya sedang baik atau tidak. "Baik," Gu Qingqing yang berdiri di ujung koridor mengangguk. "Kalau begitu, apakah kamu akan pulang malam ini?" 737 Keseruan Alam Liar 1. Dari pot tanaman, Gu Qingqing jelas bisa melihat tubuh ramping Leng Xicheng bersandar di dinding, wajahnya sedikit malas, malam ini, sepertinya tidak bisa. Gu Qingqing hampir langsung bergegas menghampirinya, dan bertanya kepadanya mengapa ia tidak bisa pulang malam ini. Suasana hatinya bergejolak berkali-kali, dan akhirnya ia masih menelan emosi itu. "Kenapa tidak bisa? Kamu masih di Yancheng, kan? Pulang dan istirahatlah di rumah, bukankah itu lebih nyaman daripada tidur di luar?" Jika ini terjadi di masa lalu, Gu Qingqing pasti tidak berani menanyakan hal ini padanya. Tetapi kali ini, Leng Xicheng yang mengatakan sendiri bahwa ingin menjalani kehidupan bahagia dengannya.
Ia sendiri mengatakannya, selama Gu Qingqing bekerja keras, ia tidak akan keluar dan bermain-main di luar. Awalnya, ia tidak pernah berpikir Leng Xicheng akan berakting sesuai situasi ketika keluar membahas bisnis dan bekerja. Tetapi karena ia tidak pernah melihatnya, jadi ia berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Jika memikirkannya, Leng Xicheng juga tidak berbohong padanya. Pria itu mengatakan bahwa ia tidak akan keluar dan mencari wanita lain yang akan dikencaninya selama 3 bulan, dan juga tidak akan memiliki hubungan dengan putri kaya seperti Su Zipei dan Zhang Mengmeng. Namun ia tidak mengatakan bahwa ia tidak akan berkontak dengan hal yang harus membuatnya berakting sesuai situasi seperti ini. Dalam hati Leng Xicheng tidak ada konsep setia, dan juga tidak pernah tahu apa itu batas dan rasa malu. Leng Xicheng mungkin tidak merasa ada salahnya dengan kadang-kadang keluar bermain dan berakting sesuai situasi di meja makan seperti ini, itu hanyalah sebuah permainan, hanyalah relaksasi 1 malam, bahkan tidak perlu menyebutkannya hal ini pada Gu Qingqing. Benar juga, di mata Leng Xicheng, 3 miliar juga bukan jumlah uang yang besar. Tetapi di dalam mata Gu Qingqing, sebuah gelang bernilai jutaan itu sudah merupakan harga yang tak terbayangkan. Ia cemas tentang ibu dan kakaknya yang gila harta. Sementara itu, di mata Leng Xicheng, itu sama sekali tidak layak disebut mahal. Menurut pria itu, jika ia menerima hadiah pemberian orang, itu sama saja dengan menghargai orang itu, tidak lebih. Gu Qingqing mengepalkan tangannya tanpa sadar, seluruh tubuhnya gemetar. Wanita yang berpakaian gaun V dalam itu keluar, sepertinya ingin memberi Leng Xicheng asteris. Leng Xicheng juga tidak menolaknya. Gu Qingqing melihat itu, dan bahkan sangat ingin bergegas ke sana dan menarik gaun wanita itu, kenapa tidak pulang? Apakah karena wanita di luar lebih menawan dan berwarna-warni? Apanya yang menawan dan warna-warni? Leng Xicheng sedikit mengernyit, ia merasa, apakah Gu Qingqing ada di dekat sini? Ia memperhatikan sekitar dengan matanya, Gu Qingqing segera bersembunyi di sudut agar Leng Xicheng tidak bisa melihatnya. Ia berkata dengan tenang, aku benar-benar sedang bekerja. Pembahasannya hampir selesai. Harga saham di masa depan akan bergantung pada direktur departemen proyek kami untuk bernegosiasi dengan mereka. Benarkah? Gu Qingqing jelas melihatnya hingga sakit hati, tapi Leng Xicheng malah sangat tenang saat ini. Benarkah? Kalau begitu bekerja keraslah. Aku sibuk dan akan menutup telepon terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, ia juga tidak peduli dengan Leng Xicheng dan segera menutup telepon. Leng Xicheng tampak bingung. Apa yang terjadi dengan Gu Qingqing hari ini? Apakah Presiden Liu dan Liu Tiantian mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan hingga membuatnya emosi? Presiden Leng. Di belakang, wanita yang mengenakan pakaian seksi itu mendekatinya lagi. Ia diundang oleh perusahaan pihak lain, tetapi ia senang ketika melihat orang yang ia temani untuk minum anggur adalah Leng Xicheng. Semuanya mengatakan Leng Xicheng sulit untuk didekati, tetapi ia baru saja mendekatinya, bukankah Leng Xicheng tidak menolaknya? Jika bisa bersama Leng Xicheng, bahkan jika hanya 1 malam pun sudah lumayan. Wanita itu mengulurkan tangannya, mencoba untuk melingkari leher Leng Xicheng. Ketika ia baru saja mengulurkan tangannya, ekspresi Leng Xicheng tiba-tiba menjadi dingin, lepaskan. Wanita itu berkata dengan kesulitan, Presiden Leng. Awas. 738 Keseruan Alam Liar 2. Leng Xicheng bahkan tidak repot-repot melihatnya, ia segera berjalan ke dalam ruangan, dan memanggil sekretaris Cheng, pergi dan periksa apa yang terjadi pada nyonya hari ini. Sekretaris Cheng mengangguk, pakaian yang baru saja dikenakan oleh wanita itu jatuh ke lantai. Saat sekretaris Cheng baru saja ingin mengambilnya, Leng Xicheng menggelengkan kepala, buang. Ketika ia mengatakan hal itu, wajah wanita tersebut menjadi lebih pucat. Ketika mitra kerja yang ada di seberang mendengarnya, ia masih mengira Leng Xicheng tidak puas dengan wanita ini, wajahnya segera menjadi gelap, bagaimana kamu bisa tidak becus melayani tamu? Presiden Leng sudah kecewa. Kemudian ia tersenyum lagi, jika Presiden Leng tidak menyukainya, Presiden Leng bisa pergi dan memilih wanita lain yang lebih baik. Wajah Leng Xicheng tampak tenang, jika aku pergi mencari wanita lain, istriku akan membuatku berlutut di atas keyboard. Presiden Leng bercanda, siapa yang tidak tahu kamu memiliki istri yang masuk akal, baik hati, dan lembut. Di luar siapa yang tidak tahu bahwa Leng Xicheng adalah seorang playboy, memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya. Namun istrinya yang tidak peduli padanya. Jadi,
bagaimana mungkin pria seperti Leng Xicheng akan takut pada istrinya? Konyol. Masuk akal, baik hati, dan lembut. Leng Xicheng hanya diam, dan kali ini benar-benar tersenyum. Sementara itu, Gu Qingqing yang melihat Leng Xicheng memasuki ruangan tidak tahu tentang percakapan ini. Ia sedikit mengernyit, setelah memikirkannya, ia menelepon Ni Zining. Kita awalnya berjanji pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan pemandangan indah, kan? Jalankan sesuai rencana awal saja. Ia awalnya merasa pergi ke pegunungan dengan Ni Zining tidak terlalu baik, karena harus menginap di pegunungan satu malam. Jika ia benar-benar pergi, ia juga harus memberitahu Leng Xicheng. Tetapi sekarang, ia terlalu malas untuk memberitahunya. Leng Xicheng berakting sesuai situasi untuk pekerjaan, dan Gu Qingqing juga benar-benar sedang bekerja, jadi tidak masalah, kan? Baik, kalau begitu aku akan segera mempersiapkannya. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing menghela napas panjang. Setelah menunggu sebentar, ia baru berjalan kembali ke ruangan. Seperti kata orang, orang hanya melihat apa keuntungan yang ada di depan mereka, dan tidak peduli dengan bencana di masa depan. Begitu Gu Qingqing masuk, pintu ruangan sebelah perlahan-lahan terbuka, Lin Zui melihat pintu aula Hong Mei yang ditutup dengan penuh minat. Ia awalnya berpikir, Leng Xicheng benar-benar menyukai Gu Qingqing, tetapi ternyata cinta sejati juga tidak begitu hebat. Tetapi ia juga mengerti, bahkan jika seorang pria menyukai seorang wanita, ia juga tidak akan merugikan diri sendiri. Hanya saja, ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Leng Xicheng mengetahui bahwa Gu Qingqing tahu tentang dirinya yang diam-diam bermain di luar. Selain itu, proyek menguntungkan apa yang dimiliki Leng Xicheng. Mendengar nadanya, tampaknya sudah hampir berhasil, hanya perlu duduk dan menghasilkan uang. Ia harus mengetahuinya terlebih dahulu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa orang ini memiliki rencana masing-masing. Setelah kembali ke ruangan, suasana tetap hidup. Liu Tiantian benar-benar adalah orang yang pandai bersosialisasi, hanya dengan beberapa kata, ia bisa membuat Wu Weimei senang. Saat menoleh, dengan satu kali lirikan, ia juga bisa membuat wajah Gu Qingshan memerah. Mungkin karena dibuat kesal oleh Leng Xicheng, aura kemuliaan di tubuh Gu Qingqing menghilang, ekspresinya jelas terlihat jauh lebih santai. Benar juga, ia sekarang adalah nyonya keluarga kaya, hanya sepasang gelang saja, bahkan jika melemparkannya kepada Leng Xicheng, ia juga terlalu malas untuk mengangkat kelopak matanya, sama sekali tidak menganggap itu adalah hal besar. Ia malah memiliki pikiran yang jahat, jika mengetahuinya lebih awal, ia akan menerima lebih banyak, pada saat itu orang yang repot tetaplah Leng Xicheng. Setelah berpikir terbuka, Gu Qingqing juga menjadi jauh lebih santai. Kedua anggota keluarga Liu adalah orang yang licik, begitu melihat penampilan Gu Qingqing, mereka segera tertarik dengan apa yang terjadi padanya. Mereka segera mengobrol dengannya. Gu Qingqing tidak suka sanjungan dan pujian, jadi ia diam untuk waktu yang lama. Waktu sudah semakin larut, dan mereka bersiap untuk pergi. Sekarang Gu Qingshan mengendarai mobil, kedua keluarga Liu juga mengendarai mobil mewah, hanya Gu Qingqing sendiri yang datang dengan taksi. 739 Keseruan Alam Liar 3. Gu Qingqing sendiri tahu, tetapi Liu Tiantian dan Presiden Liu malah tidak tahu. Nona Gu, kenapa kamu belum pulang? Liu Tiantian baru saja mengatakan itu dan tiba-tiba tercengang, kemudian segera tersenyum, apakah memanggil supir untuk mengantar pulang? Dari mana ia memiliki seorang supir? Ketika sedang tidak tahu bagaimana menjawabnya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang dari sudut, kebetulan perlahan-lahan berhenti di tepi jalan. Setelah itu, jendela mobil diturunkan, seorang pria tampan dan cerah tersenyum padanya. Aku kira aku salah lihat saat mengemudi tadi, tapi aku tidak menyangka ternyata memang benar kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Gu Qingqing tampak agak canggung, Presiden Lin. Liu Tiantian dan Presiden Liu melihat mobil Porsche dan pria yang mengenakan setelan jas, mereka sedikit bingung. Sementara itu Gu Qingshan segera bertanya, siapa pria ini? Lin Zui tersenyum dengan lembut, keluarga Lin dari Yancheng, Lin Zui. Ternyata anggota keluarga Lin. Mata Presiden Liu tampak berbinar dan segera maju, aku Liu Jiangwo, ketua perusahaan Rongxin, ini adalah putriku Liu Tiantian. Liu Tiantian maju, selamat malam, Presiden Lin. Lin Zui mengangguk, segera setelah itu menatap ke arah Gu Qingqing, Nona Gu, ada sesuatu yang ingin aku bahas denganmu, apakah kamu punya waktu?
Gu Qingqing masih belum berbicara, namun Wei Mei segera mengangguk, "Qingqing, pergilah, tapi jangan pulang terlalu malam." Gu Qingqing hanya bisa mengangguk, "Kalau begitu aku akan pergi terlebih dahulu, hati-hati di jalan." Setelah naik ke mobil, Gu Qingqing menjelaskan, "Aku makan bersama dengan keluargaku malam ini. Kakakku memiliki seorang pacar." Lin Zui yang ada di sampingnya hanya tersenyum, "Setiap keluarga memiliki kesulitan sendiri, aku mengerti." Satu kalimat itu mampu menghilangkan semua rasa canggung Gu Qingqing. Ia menghela napas dan tidak berbicara. Lin Zui memiringkan kepalanya dan menatap Gu Qingqing. Mata Gu Qingqing melihat keluar jendela dan menatap ke kejauhan dengan alis berkerut, seolah ia baru saja kehilangan sesuatu. Lin Zui berpikir sejenak dan berkata, "Aku dengar, kamu akan pergi mengumpulkan pemandangan indah akhir pekan ini." Benar, Gu Qingqing mengangguk, masih tidak terlalu puas dengan syuting luar lapangan, masih ingin melanjutkan perbaikan. Lin Zui mengangguk, "Aku akan pergi bersama kalian." Gu Qingqing tercengang dan menatap Lin Zui, ia tersenyum, "Kenapa? Apakah tidak boleh?" "Tidak, hanya saja, Presiden Lin, kami pergi untuk bekerja." "Aku tahu," Lin Zui masih mengangguk, "aku akan menganggapnya sebagai pergi, mengawasi, kalian bekerja saja." Gu Qingqing kehilangan kata-kata, setelah terdiam sesaat ia baru mengangguk, "Baik. Presiden Lin, bisakah menurunkanku di pusat perbelanjaan di depan? Aku tiba-tiba ingat bahwa masih ada barang yang belum dibeli." Lin Zui tahu bahwa Gu Qingqing tidak ingin membiarkannya mengantarnya pulang, jadi ia juga tidak mengatakan apa-apa, ia mengangguk dan tersenyum, "Baik." Setelah kembali ke rumah, ponsel Gu Qingqing bergetar, ia mengira Leng Xicheng yang mengirim pesan padanya, ia pun dengan cepat membukanya, hasilnya, itu adalah pesan dari Lin Zui, "Sudah sampai di rumah." Gu Qingqing segera membalas, "Sudah sampai di rumah, terima kasih, selamat malam." Gu Qingqing meletakkan ponselnya, menunggu Leng Xicheng untuk menanggapinya. Jika Leng Xicheng bisa mengirim pesan untuknya, atau ia pulang sebelum dirinya pergi, ia masih akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tetapi, Leng Xicheng tidak pulang, dan juga tidak mengirim pesan teks atau panggilan telepon. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing mengemasi tas untuk berkemah di atas gunung, ia membawa tenda, kantong tidur, dan peralatan medis serta serangkaian perlengkapan untuk di luar ruangan. Ia bisa bermain perlahan dengan orang-orang di luar, ia tidak akan menemani Leng Xicheng. Begitu ia pergi ke perusahaan, selain Gu Qingqing dan Ni Zining, ada Lin Zui, He Yumeng, Su Zijin dan Su Zipei, tim terus bertambah besar. Bahkan, masih ada dia. 740 Keseruan Alam Liar, 4. Melihat ada Su Zijin dan Su Zipei, Gu Qingqing tidak merasa terkejut, terutama Su Zijin, selama Ni Zining berada di sana, wanita itu akan berada di sana. Gu Qingqing sekarang lebih pintar, ia tahu Su Zijin membenci dirinya beraktivitas dengan Ni Zining, tetapi karena pekerjaan, ia juga tidak bisa tidak bersama Ni Zining, jadi selalu membawa asistennya, He Yumeng. Meskipun hanya sebatas bekerja sama, tapi karena Ni Zining bekerja sama dengan Gu Qingqing, Su Zijin pun merasa tidak suka. Namun, ia juga tetap tidak bisa langsung meluapkan amarahnya begitu saja. Meski tidak langsung marah-marah, tapi itu bukan berarti ia akan diam saja. Sebaliknya, ia sekarang benar-benar melekat pada Ni Zining. Setiap kali Ni Zining datang ke perusahaan untuk membahas urusan resmi dengan Gu Qingqing, Su Zijin akan ikut menemaninya. Kini, saat mereka akan keluar untuk syuting di luar lapangan, ia pun turut ikut serta. Seperti hari ini, mendengar Ni Zining akan datang syuting di luar lapangan, bahkan jika di sisinya ada He Yumeng dan Zhang Yuxi, Su Zijin masih tetap ikut. Mengenai Su Zipei, ia sekarang sedang tidak ada pekerjaan. Meskipun tidak ada pekerjaan, tapi ia juga harus menyesuaikan diri. Apalagi, ia harus berperan sebagai perampok untuk film berikutnya, jadi ia perlu melatih otot-ototnya. Ia akan pergi ke gym setiap hari. Mendengar mereka akan pergi mendaki gunung untuk berolahraga, ia pun memutuskan untuk ikut serta. Selain itu, ia tidak terlihat seperti tidak ada persiapan. Ia membawa tas besar untuk mendaki gunung yang tersampir di belakang punggungnya. Di dalam tas itu seharusnya ada tenda, kantong tidur, dan alat pendakian profesional. Ia juga mengenakan celana panjang yang tampak segar dan tebal, sepatu lari, topi, dan tidak berdandan. Memperhatikan Gu Qingqing melihatnya terlebih dahulu, ia pun tersenyum,
kamu tidak keberatan jika aku datang untuk main bersama, kan? Kalian fokus saja bekerja, aku datang untuk mendaki gunung dan melihat pemandangan. Di sisi lain, Su Zijin mengenakan sepatu hak tinggi, rok pendek yang indah dan baju lengan pendek. Bahkan ia secara khusus menata rambutnya, dan memegang tas tangan seperti datang untuk berbelanja. Ia juga membawa seorang bawahan untuk membantunya membawa barang. Begitu Ni Zining datang, ia segera berlari ke sisinya, memeluk lengannya sambil tersenyum, "Zining, apakah pakaianku cantik?" Ni Zining mengerutkan kening, "Kita mau pergi mendaki gunung hari ini." "Aku tahu, jadi aku sengaja mengenakan sepatu tumit baji seperti ini." Su Zijin menunjukkan bagian bawah sepatu padanya, "Ada begitu banyak barang, aku tidak ingin membawanya." Sementara itu, Lin Zui juga menyiapkan tas gunung besar dan berjalan ke sisi Gu Qingqing sambil tersenyum, "Jika tidak membawa cukup barang, aku memilikinya di sini." Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, aku membawa banyak barang, cukup untuk 1 hari 1 malam. Kalau begitu, mari kita berangkat. Tempat yang akan kita tuju ada di dalam, melihat langit hari ini tampak gelap, aku juga tidak tahu apakah akan hujan atau tidak." Untuk menemukan pemandangan paling indah, Gu Qingqing secara khusus mengundang penduduk lokal yang kenal jalan untuk membawa mereka masuk ke pegunungan. Sekelompok orang mulai berjalan ke dalam, Lin Zui lalu bertanya, "Apakah benar-benar ada pemandangan bagus di sini?" Penduduk lokal itu berkata, "Pada zaman kuno, tempat luas ini disebut Gunung Yunhan, Bima Sakti disebut Yunhan di zaman kuno. Ada yang bilang bahwa mata air di sini seperti air di Bima Sakti, sebuah kerajaan kuno. Sekarang orang-orang di luar mengatakan bahwa air yang mengalir di gunung ini dialirkan menjadi waduk, tapi itu sebenarnya salah. Mata air Yunhan yang asli, ada di sisi lain gunung, di atas gunung ada sebuah danau. Danau itu disebut Danau Yunhan. Ada legenda yang mengatakan bahwa jika ada sepasang kekasih yang minum air di Danau Yunhan, kemudian mandi bersama di dalamnya, maka mereka tidak akan pernah berpisah selama seumur hidup di masa depan." Selanjutnya bab 741 Keseruan Alam Liar 5.